semuanya, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget, yaitu gimana caranya kita mengubah barang-barang bekas yang kelihatannya udah nggak berguna, malah jadi harta karun yang luar biasa. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Oh ya, penjelasan ini spesial banget nih karena ini khusus untuk kalian siswa-siswi kelas 9 SMP IT Mambaul Huda Banjaran Majalengka. Materi ini langsung dari guru bahasa Inggris kalian, Bapak Adedeni Nurjaman. Jadi disimak baik-baik ya. Dan karena suasana liburannya masih terasa, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga liburan Idul Fitrinya kemarin seru dan penuh berkah. Sekarang yuk kita semangat lagi buat belajar. Nah, coba diingat-ingat. Setelah lebaran kemarin, rumah kita pasti penuh sama sisa-sisa perayaan kan? Ada tumpukan kaleng biskuit, botol-botol sirup, sama kotak-kotak bekas lainnya. Biasanya nih, barang-barang ini nasibnya gimana? Langsung dibuang gitu aja? Tunggu dulu. Oke, di bagian pertama ini kita akan bongkar satu rahasia. Rahasia gimana caranya menyulap barang yang sering kita anggap sampah menjadi sesuatu yang berkelas bahkan punya nilai jual. Konsep keren ini namanya upcycling. Ini beda ya sama daur ulang biasa. Kalau upcycling itu seni. Seni mengubah barang bekas jadi produk baru yang kualitasnya, tampilannya atau nilainya justru lebih tinggi dari wujud aslinya. Coba bayangin deh, kaleng bekas bisa jadi lampu hias yang estetik, botol plastik jadi pot bunga yang lucu. Kamu itu bisa banget loh menciptakan harta karunmu sendiri. Tapi muncul satu pertanyaan penting. Kalau kamu udah berhasil bikin karya sekeren itu, gimana caranya kamu ngejelasin ke orang lain biar mereka juga takjub gitu? Nah, disinilah kita butuh satu alat ajaib, sebuah alat yang bisa bantu kita buat pamerin hasil karya kita tapi lewat kata-kata. Alat itu namanya teks deskriptif. Gampangnya gini, teks deskriptif itu kayak kita melukis tapi pakai kata-kata. Tujuannya adalah membuat orang yang baca itu seolah-olah bisa lihat, bisa pegang, dan bisa ngebayangin langsung benda yang kita ceritakan itu. Jadi, buat kita fungsinya apa? Ya jelas, buat jadi alat promosi. Dengan deskripsi yang bagus, kamu bisa bikin orang lain jadi tertarik, kagum, dan bahkan mungkin pengen beli karya upcycling buatan kamu. Keren kan? Oke, terus gimana cara bikinnya? Susah nggak? Tenang, gampang kok. Anggap aja kita lagi mau masak. Pasti ada resepnya kan? Nah, sekarang kita lihat resep Jitu buat bikin teks deskriptif yang mantap. Resepnya cuma punya 2 langkah utama. Simple banget. Yang pertama, identification atau identifikasi. Di sini, kamu cukup kenalin aja secara umum. Benda apa sih yang mau kamu jelasin? Terus langkah kedua, description atau deskripsi. Nah, disinilah bagian serunya. Kamu jelasin semua detailnya. Warnanya apa, bahannya dari apa, bentuknya gimana, sampai fungsinya buat apa. Nah, untuk bumbu-bumbunya, ada 3 yang paling penting. Pertama, pakai simple present tense, karena kita kan ngejelasin fakta tentang benda itu. Contohnya, this lamp is yellow. Kedua, pakai adjectives atau kata sifat sebanyak-banyaknya. Kata-kata kayak cantik, unik, kuning cerah, atau terlihat klasik, itu bikin tulisanmu jadi hidup. Ketiga, fokus ke satu benda yang spesifik. Bukan lampu pada umumnya, tapi lampu belajarku yang terbuat dari kaleng. Jelas ya bedanya? Oke deh, cukup teorinya. Biar makin nempel di kepala, kita langsung aja bedah contohnya ya. Kita akan lakukan studi kasus ke sebuah karya upcycling yang sederhana, tapi keren banget. Lampu dari kaleng bekas. Yuk kita baca bareng-bareng contohnya. Saya punya lampu meja yang unik. Ini adalah produk upcycling buatan kakak saya. Penutup lampunya terbuat dari kaleng bekas, dicat warna kuning cerah. Alasnya terbuat dari balok kayu tua. Terlihat sangat rustik dan estetik. Saya menggunakannya setiap malam untuk belajar. Gimana? Kebayangkan lampunya kayak apa? Kata-kata unik, kuning cerah sama rustik itu langsung kasih gambaran di kepala kita. Sekarang kita coba bedah strukturnya. Coba lihat deh, bagian identification atau perkenalannya itu ada di kalimat-kalimat awal. Saya punya lampu meja yang unik. Langsung jelaskan objeknya apa. Nah, sisa kalimatnya itu masuk ke bagian description. Di situ dijelasin semua detailnya, mulai dari bahannya, warnanya, gayanya, sampai fungsinya. Udah pas banget sama resep tadi. Nah, sekarang kamu udah tahu konsep upcycling, udah tahu juga cara mendeskripsikannya pakai alat ajaib tadi. Jadi sekarang bolanya ada di tangan kamu, giliran kamu buat beraksi dan berkarya. Jadi,
Poin paling pentingnya adalah ini. Kalian sekarang nggak cuma belajar tentang lingkungan atau kerajinan tangan, tapi kalian juga dibekali 2 kekuatan super. Pertama, kemampuan mengubah barang bekas jadi karya seni. Dan kedua, kemampuan untuk menceritakan karya itu ke seluruh dunia dengan kata-kata yang memikat. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh sekarang lihat sekeliling kalian. Ada botol, kaleng, atau kardus bekas apa yang bisa kamu sulap jadi harta karun? Dan yang paling penting, karya upcycling apa nih yang bakal kamu deskripsikan pertama kali? Selamat mencoba dan berkarya ya!